Kenalkan, nama saya Muhammad Anwar Fuadi dari kelas HKIF akan membacakan opini saya terhadap batas usia minimum Capres dan Cawapres. Perubahan syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden telah menjadi isu penting dalam konteks politik di Indonesia. Dan beberapa poin yang relevan dalam poin ini mencakup yang satu, yaitu generasi politik. Usulan penurunan usia minimum dianggap bisa membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam politik. Yang kedua yaitu relevansi usia dengan kematangan. Usia sering diasosiasikan dengan kematangan dan pengalaman yang dianggap penting untuk jabatan setinggi presiden atau wakil presiden. Beberapa pihak berpendapat bahwa usia minimum saat ini sudah tepat untuk memastikan kandidat memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup dalam pemimpin negara. Yang ketiga yaitu kepentingan politik. Perubahan ini bisa dilihat dari perspektif kepentingan politik. Ada spekulasi bahwa dorongan untuk menurunkan usia minimum mungkin didasarkan pada keinginan partai atau kelompok tertentu untuk mendukung kandidat spesifik yang belum memenuhi syarat usia dalam undang-undang yang berlaku. Yang keempat yaitu perbandingan internasional. Di berbagai negara syarat usia minimum untuk presiden bervariasi. Di beberapa negara ada yang lebih rendah dari Indonesia. Namun faktor ini seperti sistem politik dan kondisi negara juga berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan usia minimum. Secara keseluruhan, isu perubahan syarat usia ini memerlukan kondisi yang mendalam, mencakup tinjauan akademis, pengalaman politik, dan pertimbangan terhadap kesiapan generasi muda dalam memegang posisi tertinggi di pemerintahan Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Andika Saputra dari HKI 5F. Dan di sini saya akan memberikan opini mengenai perubahan syarat minimum usia capres atau cawapres. Perubahan syarat minimum usia calon presiden atau capres dan calon wakil presiden cawapres merupakan isu yang relevan dalam perkembangan demokrasi dan politik Indonesia. Pada dasarnya perubahan usia minimum dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu peluang untuk memperkuat keterwakilan generasi muda dan tantangan dari segi pengalaman serta kedewasaan dalam berpolitik. Lalu dukungan terhadap penurunan usia minimum. Beberapa pihak yang mendukung penurunan usia minimum berpendapat bahwa generasi muda memiliki ide-ide segar, semangat, inovatif, dan pemahaman terhadap isu-isu modern yang lebih baik. Mengingat besarnya populasi generasi muda di Indonesia, representasi pemimpin yang lebih muda dapat mencerminkan aspirasi mereka dengan lebih baik. Di era digital ini juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memahami dinamika global menjadi sangat penting. Pemimpin muda biasa lebih responsif terhadap lingkungan perubahan ini serta mendorong kebijakan yang lebih progresif dan inklusif. Tantangan dan kekhawatiran ada, namun penurunan batas usia capres atau cawapres juga menimbulkan kekhawatiran terkait kedewasaan politik dan pengalaman dalam memimpin negara. Menjadi pemimpin sebuah negara bukan hanya tentang kemampuan intelektual atau visi progresif, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk mengelola kompleksitas administrasi negara, menangani krisis, serta memiliki rekam jejak kepemimpinan yang solid. Ada anggapan bahwa pemimpin yang lebih muda mungkin kurang memiliki kedalaman pengalaman politik yang diperlukan menghadapi situasi sulit yang dihadapi negara. Baik, itu saja opini dari pemikiran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Latifatul Kamila dari Prodi Hukum Keluarga Islam dari kelas 5F. Di sini saya akan sedikit memberikan opini saya mengenai berita yang akhir-akhir ini sedang viral atau menjadi perbincangan masyarakat, yaitu tentang perubahan usia minimum capres atau cawapres.
Menurut opini saya, perubahan tersebut tidak menjadi masalah karena generasi muda saat ini yang sering juga disebut dengan generasi milenial atau generasi Z memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Seperti contohnya, generasi Z ini lebih akrab dengan teknologi-teknologi, isu-isu global, dan dinamika sosial yang berkembang pesat pada masyarakat. Dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk memimpin, kita tidak hanya menciptakan ruang bagi inovasi dan ide-ide segar, tetapi kita juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Tetapi di balik itu semua, kita juga harus diimbangi dengan penekanan pada pengalaman dan kualitas pemimpinan tersebut. Usia bukan menjadi salah satu faktor seseorang untuk memimpin. Di luar sana banyak pemimpin-pemimpin muda yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa di bidang-bidang mereka masing-masing. Seperti contohnya dalam sektor publik maupun swasta. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan kriteria tambahan yang menilai pengalaman, rekam jejak, atau visi dan misi calon pemimpin. Ini akan memastikan bahwa kepemimpinan tersebut dapat dibuktikan kualitasnya dan tetap terjaga. Dengan menurunkan batas usia capres atau cawapres, juga dapat mendorong partisipasi politik di kalangan generasi muda saat ini. Inilah yang menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk berformasi menjadi negara yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Demikian sedikit opini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isna Nur Aziza, NIM 1861022222155. Di sini saya akan menyampaikan opini tentang perubahan minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia. Perubahan syarat ini memicu perdebatan yang tajam. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seseorang di bawah usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres jika memiliki pengalaman misalnya sebagai kepala daerah ataupun memiliki kedewasaan yang cukup untuk menangani tantangan yang ada, di mana hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan rasionalitas hukum. Para kritikus menilai keputusan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menguntungkan politisi tertentu. Sementara itu, para pendukung berargumen bahwa langkah ini membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik, dan juga mereka yang usianya lebih muda dapat membawa perspektif segar dan juga inovasi baru dalam kepemimpinan. Dalam isu ini, kita perlu mempertimbangkan keseimbangan antara semangat muda dan juga kebijaksanaan. Jadi, kesimpulan dari opini yang saya sampaikan tadi yaitu perubahan syarat minimum usia calon presiden dan juga calon wakil presiden dapat membawa perspektif baru dan juga inovasi baru. Akan tetapi, hal itu tetap perlu diimbangi dengan pengalaman dan juga kedewasaan, karena tujuan utamanya adalah menciptakan pemimpin yang mampu memahami dan mewakili semua lapisan di masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya Dinda Marieta Nirmala Sakurti, NIM 1861022222212. Perubahan syarat usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden di Indonesia menjadi perdebatan hangat. Mahkamah Konstitusi atau MK mempertahankan batas usia 40 tahun tetapi mengizinkan individu di bawah 40 tahun yang pernah menjabat sebagai pejabat negara untuk mencalonkan diri. Banyak pihak termasuk partai politik dan masyarakat mendukung penurunan usia minimum menjadi 35 atau bahkan 25 tahun. Dengan argumen bahwa generasi muda memiliki potensi dan pengalaman yang relevan. Namun, ada kekhawatiran
bahwa perubahan ini dapat dipolitisasi menjelang pemilu. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai Mahkamah Konstitusi tidak semestinya mengabulkan permohonan tersebut. Merdeka merujuk prinsip kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang selama ini telah dijalankan MK dalam berbagai perkara pengujian undang-undang sebelumnya. Apabila keputusan tersebut dikabulkan, akan timbulnya konflik kepentingan. Dengan adanya konflik kepentingan, maka dapat dikatakan hal tersebut akan menimbulkan oligarki politik. Pertimbangan hukum MK menolak permohonan untuk menurunkan batas usia minimal capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. MK menyatakan bahwa batas usia minimal 40 tahun tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak melanggar prinsip keadilan dan diskriminatif. MK juga menekankan bahwa pengaturan batas usia minimal adalah tugas pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, bukan MK. Sedangkan kritik dan argumen lawan, partai PSI dan beberapa pihak lainnya mengajukan argumen bahwa batas usia 40 tahun bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas, serta menimbulkan ketidakadilan. Namun MK menolak argumen ini dengan mengatakan bahwa menurunkan batas usia akan tetap menimbulkan persoalan. Beberapa pakar hukum juga menilai bahwa MK tidak semestinya mengabulkan permohonan tersebut karena akan timbul konflik. Pandangan politik. Perubahan syarat usia capres dan cawapres seringkali dianggap memiliki implikasi politik. Misalnya permohonan PSI untuk menurunkan batas usia dianggap politis karena PSI